Saya buka aja dulu ya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita untuk bisa berkumpul dalam ruang Zoom walaupun secara virtual kita bisa berkumpul di sini. Inilah ada takdir kita untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka kita mengembangkan Universitas Perwira Purbalingga itu. Untuk itu saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sigit Aris Prastyo, PSD ya. Beliau PSD, alumni dari Selandia Baru. Terima kasih atas kesediaannya Pak Sigit. Dia konselor di KBRI atas Korea Selatan ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih pada Pak Sigit yang telah bersedia untuk bergabung dengan kita untuk sharing tentang Saya Mau Undong, bagaimana pola pemberdayaan masyarakat yang telah berhasil dilaksanakan model Saya Mau Undong ini di Korea Selatan. Ya, beliau memahami itu. Untuk itu maka saya mencoba untuk memohon pada beliau untuk memberikan pencerahan bagi kita karena insya Allah kita akan mencoba menerapkannya di Kabupaten Purbalingga ini. Ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para dekan, para ketua lembaga, para Kopodi dan kepala UPT yang ada di Universitas Perwira Purbalingga yang telah bergabung. Demikian juga kepada para dosen dan mahasiswa yang telah bergabung untuk menimba ilmu, thalabul ilmi kepada Bapak Sigit Aris Prastyo PSD tentang teori maupun aplikasinya tentang Saya Mau Undong yang telah dilaksanakan di Korea. Sebelum kita memulai, saya ingin cerita terlebih dahulu bahwa Universitas Perwira Purbalingga telah melaksanakan Memorandum of Understanding dengan Yungnam University yang ada di Korea Selatan ya, Republik Korea Selatan. Ini ternyata di dalamnya kita menyepakati di antaranya adalah untuk mencoba mengembangkan Saya Mau Undong yang telah terbukti berhasil diterapkan di Korea Selatan untuk dicoba gunakan di Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan ya kita semua masih gelap dengan teori Saya Mau Undong ya, teori pemberdayaan masyarakat Saya Mau Undong ini. Untuk itulah maka kami mengundang Bapak Sigit Aris Prastyo PSD ini untuk memberi pencerahan pada kita. Mudah-mudahan dengan pencerahan dari beliau ini kita bisa membayangkan bagaimana pola yang akan kita terapkan di Kabupaten Purbalingga dan bagaimana program-program yang akan kita susun serta kegiatan-kegiatan yang akan kita aplikasikan untuk memberdayakan masyarakat Kabupaten Purbalingga. Nah, hal ini sangat penting. Hal ini untuk perguruan tinggi seperti Unpurba ini sangat penting karena kita punya kewajiban tridharma. Nah, untuk itu pasti di dalam program pemberdayaan masyarakat model Saya Mau Undong ini pasti ada proses pembelajaran teori maupun proses pembelajaran pemberdayaan masyarakat dan juga demikian dengan adanya pasti ada program penelitiannya gitu ya untuk mengembangkan. Ketiga, Tridharma itu wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan tentu saya meyakini bahwa di Saya Mau Undong pasti ada ketiga program Tridharma tersebut. Nah, untuk itulah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Sigit untuk bergabung dengan kita. Terima kasih sekali dan mungkin waktu sepenuhnya kami serahkan kepada beliau yang terhormat Bapak Sigit Aris Prastya PSD. Saya kira demikian pengantar dari saya. Mari kita semangat untuk menyimak dan memperhatikan serta mencoba meresapi apa yang dimaksud dengan proses pemberdayaan masyarakat model Saya Mau Undong yang telah berhasil dilaksanakan di Korea Selatan tersebut.
Demikian, silakan Bapak Sigit Aris Prastya untuk memulainya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mangga, Pak. terima kasih Pak Rektor. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau orang Korea biasanya kalau bertemu biasanya mereka bilang annyeonghaseyo gitu Pak. Jadi annyeonghaseyo. Yang saya hormati Pak Rektor, tentunya Pak Rektor, Pak Eming Sudiana. Kami senang ketemu dengan Bapak waktu kunjungan Pak MPR, Pak. Dan Ya. semoga persahabatan, pertemanan akan langgeng Pak ke depannya Pak. Dan Amin. Amin. kabari kami kalau bisa kami bantu Pak, tentunya demi kebaikan bangsa di tanah air Pak. Baik. Dan yang Terima saya hormati juga Bapak Ibu Dekan, Pak Wakil Dekan, para ketua lembaga, ketua UPT, Bapak Ibu Kaprodi, seluruh dosen dan mahasiswa. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri saya dulu Pak Rektor. Saya izin, silakan. saya Sigit. Kami bertugas di KBRI Seoul sudah 2 tahun ini. Jadi rencananya akan tinggal di Seoul selama 4 tahun. Dan di KBRI kami bertugas sebagai konselor politik, jadi mengurusi hubungan bilateral Indonesia Korea. Namun demikian selain tugas kantor, kami ternyata juga sebagai scholars Pak, Bapak Ibu semuanya. Jadi apalagi di Korea ini bangsa yang menarik ya, bangsa yang menarik untuk dipelajari. Karena kenapa? Bangsa Korea sekarang udah masuk menjadi negara maju. Jadi bayangkan kita merdeka tanggal 17 Agustus kan? Mereka itu lebih awal 2 tahun. Mereka merdeka itu tanggal 15 Agustus. Tapi kemajuannya luar biasa sekali. Kita masih jauh tertinggal. Jadi kita bayangkan kalau Korea sekarang itu menjadi kekuatan, tahun lalu 10 kekuatan ekonomi global. Tahun ini turun 13, tapi kita nomor 16 kita. Dan GDP per kapita kita kan di bawah 4.000 ya. Kalau Korea udah 13.000 dolar per tahun. Jadi jauh sekali, hampir 3 kali lipat ya, besarnya itu. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya kira Korea menarik ya, menjadi satu perhatian di mana-mana, terutama kalau adik-adik ini yang mahasiswa ini yang suka K-pop itu pasti menyukai ini beberapa grup musik asal Korea seperti BTS dan lain-lain. Dan itu kami rasakan juga di sini Pak Rektor. Jadi orang asing yang ke Korea itu ternyata itu salah satunya didorong oleh keinginan mereka untuk melihat secara langsung Hallyu itu Pak, gelombang Korea itu. Jadi termasuk orang Indonesia Pak. Jadi orang Indonesia ke Korea itu kalau saya boleh tanya dari adik-adik mahasiswa ini siapa aja yang pengen ke Korea ini? Pasti saya kira banyak ya. Dan jangan khawatir, saya terus terang mendukung sekali program dari Pak Rektor ini untuk mengembangkan kampus Perwira Purbalingga untuk kerjasama dengan Korea dan beberapa kampus di Korea. Baik Pak Rektor, untuk menyingkat waktu kami akan langsung presentasi Pak, karena nanti supaya waktunya lebih banyak dan juga kita bisa diskusi itu. Kalau boleh diizinkan saya bisa share screen. Share screen silakan. Baik, apakah sudah bisa dilihat ya? Ya, Bisa Pak, bisa. Bisa. Sudah Pak ya? Saya malah nggak bisa lihat ini sebentar. Mas Bayu direkord ya, recording. Ya. sudah Bapak, sudah. Bentar, saya malah nggak bisa lihat. Bisa Pak. Bisa Pak ya? Bisa Pak, bisa. Ya, tapi saya nggak bisa menggerakkan ini. Oke, slide pertama sudah bisa dilihat. Bisa. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan coba berbicara sedikit mengenai Semau Undong seperti halnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, Semau Undong itu adalah program yang dikembangkan di Korea, dan program itu berhasil
untuk menciptakan kemajuan di pedesaan di Korea. Dan ini menurut saya bisa dijadikan contoh yang bagus dalam pengembangan desa-desa dimanapun juga, termasuk di Indonesia. Baik, apakah bisa lihat slide kedua? Udah bisa, Bisa, Bapak Ibu? bisa. Bisa, Oke. bisa. Kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, Semaul Undong itu dari kata Saimao dan Undong. Jadi sai itu bisa diartikan baru atau perubahan, new atau change. Sedangkan Maul itu adalah desa atau masyarakat. Dan Undong adalah movement atau gerakan. Jadi kalau kita terjemahkan harfiahnya dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan Semaul Undong itulah gerakan masyarakat atau gerakan desa baru. Jadi sebuah gerakan yang dirancang di Korea pada tahun 70, itu tepatnya pada 22 April tahun 1970. Dan ini diinisiasi, diluncurkan oleh Presiden Korea yang namanya Park Chung-hee. Jadi kalau Bapak Ibu belajar tentang sejarah Korea, Bapak Ibu akan mengenal sosok Presiden Park Chung-hee yang meskipun kontroversi, tapi tokoh ini itu dianggap sebagai salah satu tokoh di balik kemajuan Korea. Dia berkuasa, mengambil kekuasaan tahun 61 dengan cara kudeta, dan setelah itu dia melakukan pembangunan Korea. Dalam waktu 60-an, tahun 50-an, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat semuanya, Korea itu sangat miskin sekali, Bapak Ibu. Bahkan lebih miskin daripada Indonesia waktu itu. Salah satu negara yang paling miskin. Kenapa demikian? Karena pendapatan per kapita itu mereka itu antara 50 sampai 60 dolar per bulan. Waktu itu ya. Dengan Filipina itu sekitar 80-90-an waktu itu. Bahkan dengan beberapa negara Afrika pun mereka kalah. Jadi kita bayangkan Korea jangan seperti sekarang ya, tahun 50-an 60-an. Jadi Korea itu masih banyak miskin, dan ketika saya lihat di berbagai museum di sini itu banyak orang kelaparan. Karena kenapa? Mereka kan setelah dijajah Jepang tahun 45 mereka merdeka. Habis itu mereka mengalami perang saudara tahun 50 sampai 53. Dan selama 3 tahun itu Korea itu hancur rata itu. Karena kenapa? Waktu itu Korea Utara nyerang daerah arah utara ke selatan, dan tinggal satu kota yang tersisa waktu itu adalah Busan. Jadi overall Korea waktu itu udah hampir dikuasai oleh Korea Utara. Jadi kita bayangkan 3 tahun selama perang itu rata Korea itu. Jadi bahkan kalau Bapak Ibu kenal Jenderal Amerika MacArthur, itu dia pernah bilang gini, ketika selesai perang itu, dia bilang gini, bangsa ini akan normal kembali dan butuh minimal 100 tahun. Coba bayangkan. Jadi tahun 50-an, 53 mereka selesai perang saudara, mereka memprediksi bilang gini, bangsa ini bisa normal kembali minimal butuh 100 tahun. Tapi ternyata salah mereka atur itu. Jadi Korea bisa menjadi negara maju dalam waktu 30-40 tahun. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau kita mulai tahun 50-an, tahun 80 tuh mereka sudah maju mereka itu. Tahun 90-an udah menjadi tahun 2000 lah. 2000 sudah menjadi advance country atau negara maju. Baik, jadi kalau kita lihat Semaul Undong, Bapak Ibu, kemarin saya waktu di Korea saya tunjukkan tuh Pak Rektor. Pak Rektor itu bendera Semaul Undong itu. Iya Pak Rektor? Pak Rektor? Ya, betul, betul. Ya. Bapak Ibu, jadi bendera Semaul Undong itu seperti ini, hijau ini. Ya. Hijau kuning ini. Jadi Semaul Undong itu kalau kita lihat warnanya adalah hijau dan kuning. Ini tulisan Korea ya, atau Semaul Undong. Jadi hijau ini mewujudkan wakilin green agrarian revolusi. Jadi revolusi pertanian dan hijau. Dan lingkaran kuning itu lingkaran yang di pohon ini sebagai simbol kemakmuran. Emas, biasanya orang Korea itu emas sebagai simbol kemakmuran, seperti China mungkin ya. Yaitu kemakmuran yang tidak terbatas dan dicapai dengan kerjasama dan modernitas. Baik, selanjutnya saya akan sedikit berbicara karena menarik Bapak Ibu. Jadi saya cukup lama belajar tentang Semaul Undong ini karena saya tertarik itu bagaimana proses yang digagas ini bisa
mewujudkan kemakmuran di desa-desa. Dan saya juga interview dengan orang Korea di sini. Dari sebagian mereka itu bilang gini, Mr. Sigit, jangan salah ya, dia bilang gitu. Orang desa itu pendapatannya bisa lebih besar daripada orang kota. Rumah-rumah orang desa itu bisa aja rumahnya lebih bagus daripada orang kota. Itu karena Semau Undong, gitu, bilang gitu. Dan itu benar. Saya coba ke beberapa daerah, lokasi daerah itu memang di desa-desa itu mereka udah bagus-bagus. Bapak Ibu, Pak Rektor kan lihat ya Pak ya, waktu kita lihat Ya, betul. kayak gitu kan, Ya, desa-desanya rapi gitu kan, jalan-jalan rapi, rapi. rumah-rumahnya rapi gitu kan. Infrastrukturnya hebat. Nah, itu juga salah satunya didorong oleh kesukaan Semau Undong, Pak Rektor. Ya, Baik, betul. saya sengaja membahas sedikit tentang lagu Semau Undong, Pak, karena Semau Undong ini disusun oleh Pak Chung Hee, dan yang benderanya ini yang bikin juga Pak Chung Hee, Pak. Dan kalau Oh, lagunya ini yang bikin itu anaknya, Pak. Anehnya. hmm. Jadi ini seperti propaganda Pak ya. Kalau Bapak lihat, yang ini sengaja saya warna merah itu ya Pak. Bait Ya, pertama, lonceng pagi berbunyi, pagi baru akan datang. Mari kita membangun desa baru. Saling membantu dan bekerja keras, berkeringat dan bekerja keras. Tingkatkan penghasilan, buat desa kita kaya. Mari kita kerja keras, menjadikan negara kita lebih baik. Mari kita bekerja dengan rajin untuk mengubah negara kita. Mari kita bangun desa menjadi tempat yang baik untuk ditinggali. Nah, dari lagu ini sebenarnya kita bisa menangkap filosofi dari gerakan ini, Pak Rektor. ya, ya. Itu adalah perubahan, kerja keras, perbaikan, dan tentunya kemakmuran bagi masyarakat dalam level paling rendah dan negara dalam level yang paling tinggi. Next, ini sekilas tadi kita akan bicara sedikit tentang filosofi dari Semau Undong yang dimunculkan oleh Pak Chung Hee, Pak. Jadi ada 3 kalimat menurut saya yang menurut saya sangat kuat sekali untuk merefleksikan dari Semau Undong itu adalah pertama, Pak Chung Hee itu pernah bilang, Semau Undong mewujudkan upaya kami untuk memperbaiki dan memodernisasi desa kami sendiri dalam semangat swadaya dan kemandirian. Jadi itu adalah keinginan orang Korea, Presiden Korea waktu itu, dan rakyat Korea untuk membangun desa dengan semangat swadaya dan kemandirian oleh mereka sendiri. Gitu. Nah, yang kedua ini menarik Pak Rektor. Kalau kita Ya, ya. lihat ini, ada pepatah Pak Jo ini mengatakan sendiri. Ada pepatah yang mengatakan Tuhan menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Dia bukan orang Islam Pak Rektor. Ya, Tapi ini kan hamil sama dengan surat Arab ya, ayat 11 Pak ya. ayat 11. Iya, di Islam sendiri ada gitu ternyata bahwa Tuhan itu tidak akan mengubah nasib orang itu sebelum orang itu mengubah nasibnya diri Nasib sendiri sendiri. gitu kan. Nah, ini pidato ini disampaikan waktu dia ada hari tani waktu itu. Jadi jika petani, tapi dia juga bilang jika petani tidak dibekali dengan semangat kemandirian yang kuat, Tuhan tidak akan membantu mereka. Nah, saya bicara dengan seorang delegasi dari Indonesia, dari Aceh waktu itu. Dia bilang, yang bersangkutan bilang itu, Pak Sigit, saya mendengar kabar dulu Pak Chung Hee itu pernah ke Aceh gitu. Oh iya Pak, tahun berapa itu gitu kan? Wah, saya nggak ada catatannya gitu kan. Jadi ceritanya waktu itu dia pergi ke Aceh, dia lihat masjid dan dia baca ayat itu Pak. Ayat bahwa Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum itu tidak mengubah lebih dahulu gitu kan. Diri sendiri. Anyway, waktu itu saya juga mendebat karena dalam catatan saya Pak Chung Hee itu berkuasa tahun 61, Pak. Tahun 61 dan baru setelah itu dia membangun Korea. Saya nggak tahu dan tidak ada catatan bahwa Pak Chung Hee pernah ke Indonesia, Pak. Baik, jadi tiga statement ini saya sangat kuat sekali untuk mencari filosofi dari Semau Undong, dan juga yang terakhir ini pembangunan nasional tidak dapat terwujud tanpa pembangunan pedesaan. Jadi setuju saya, dan teori pembangunan development itu juga mengatakan demikian bahwa pembangunan suatu bangsa itu tidak akan berhasil jika tanpa terwujudnya pembangunan desa, Pak, pedesaan. Nah, selanjutnya kita lihat ini Pak, ini gambar-gambar tentang Semau Undong, Pak. Jadi ini inisiatif tahun 70-an. Jadi
pemerintah itu gini Pak, Semalundong itu adalah desa-desa itu dipilih Pak, dan mereka bisa volunteer juga untuk melakukan Semalundong ini. Prinsipnya adalah pemerintah waktu itu memberikan bantuan Pak, bantuan satu seperti memberikan semen 330 sak per desa Pak, dan ada besi juga untuk membangun. Jadi pembangunan itu infrastruktur dan lain-lain Pak. Nah, terus satu desa itu harus menunjuk ketua Pak. Ketua ada laki-laki dan perempuan. Dan mereka rapat sendiri Pak. Jadi mereka rapat misalnya gini, desa A. Oh, kita kayaknya butuh jembatan nih kayaknya. Jembatan itu rusak. Kalau jembatan itu rusak, ini mengganggu transportasi untuk mengirim hasil panen ke desa dan lain-lain. Bangun itu. Jadi mereka menentukan sendiri, Pak. Jadi pemerintah itu cuma seperti mediator ya, fasilitator ya. Dan mereka juga bisa memberikan bantuan teknis, perencanaan, dan pendampingan, Pak. Tapi konsepnya adalah desa itu harus melakukan sendiri, Pak. Mereka menentukan pemimpinnya, mereka menentukan apa yang mereka inginkan, mereka menentukan bagaimana mengerjakannya. Jadi kalau kita lihat di sini, Pak, ini kan mereka kan bangun rumah ini, Pak. Dulu orang ke rumah Korea itu kayak gini, Pak, yang atapnya jerami ini, Pak. Namanya choga, Pak, choga. Choga ini jadi dari jerami dan bangunannya itu dari kayu, dan lantainya itu bisa lantai lantai tanah Pak, atau bisa tanah yang dikeraskan itu. Jadi intinya dulu rumah choga itu seperti itu Pak, rumah-rumah di Korea itu banyak ditemukan seperti itu, dan Pak Chung Hee melihat model rumah choga itu sebagai lambang kemiskinan. Jadi waktu itu makanya kalau Pak Rektor waktu kemarin kan lihat kan genteng-gentengnya udah berubah kan Pak ya, seperti kayak batako dan itu kan. Betul. Itu juga sebagai bentuk hasil Semalundong. Baik, saya akan bicara tentang Semalundong core value-nya Pak ya, maksudnya hal-hal secara filosofi. Jadi core spirit-nya itu sebenarnya core spirit-nya Semalundong ada 3, yaitu diligent. Dan saya suka itu istilah-istilah di Korea itu kalau Bapak Ibu belajar tentang sastra dan juga tentang sosiologi sejarah di Korea itu. Jadi orang itu harus rajin. Jadi kalau kita kan dulu kan di Indonesia Pak ya, kalau kita nggak bangun pagi maka rezekinya dipatok ayam gitu Pak ya. Ya, betul. Nah, kalau di Korea, jadi orang yang bangun pagi, burung yang bangun pagi lebih bangun pagi, mereka dapatkan makanan ulat gitu kan. Nah, sama sepertinya. Value-nya sama seperti kita. Yang kedua adalah self help, yaitu yang tadi kita sebutkan bahwa Tuhan itu tidak akan membantu jika orang itu tidak membantu dirinya sendiri dulu. Yang kedua kooperasi Pak, atau kerjasama. Ini juga nilai-nilai sebenarnya ada Pak di dalam kita itu, dalam masyarakat kita itu. Nah, lalu ada change mindset Pak. Jadi Semalundong itu juga terkait dengan perubahan mentalitas Pak, perubahan pola pikir dan cara pandang, yaitu can do spirit ini, bahwa artinya itu harus bisa, sesuatu itu harus dilakukan dan pasti bisa gitu. Diligent, self help, cooperation, dan yang terakhir adalah berjuang keras untuk menghadapi kemiskinan Pak, karena waktu itu orang Korea miskin Pak. Saya lihat dalam buku-buku sejarah di sini itu kasihan Pak. Maksudnya saya baca-baca novel dan berapa itu banyak mereka mengatakan gini. Waktu ini kan adik-adik semua ya, Korea kan ada 4 musim ya di sini ya. Ada musim, ini kita lagi musim fall nih, lagi musim gugur. Habis itu kita akan masuk ke musim dingin. Dan musim dingin di Korea itu dingin sekali Pak Rektor. Jadi kalau adik-adik naruh galon di air itu langsung jadi es itu. Jadi prinsipnya alamnya di sini bisa dikatakan kejam ya. Jadi kalau nggak kerja ya udah mati aja dulu istilahnya gitu kan. Karena dulu kan orang Korea kan petani ya. Jadi banyak novel yang saya baca itu mereka banyak keluarga petani ketika masuk pada musim semi. Jadi ini kan ini bulan Oktober ya. Oktober sampai Oktober November itu Oktober November itu musim fall ya.
tapi pertengahan itu udah Desember awal sampai Januari itu musim dingin, Pak, dan dingin minta ampun. Ya. Sangat dingin sekali. Saya baru di beberapa negara yang saya merasa paling dingin di sini siapa? Paling Oh, dingin. Jadi, ya, intinya gini, orang dulu Pak kalau nggak kerja keras mereka akan mati Pak, karena nggak ada makanan gitu kan. Jadi mereka petani biasanya mereka pada musim musim semi, musim panas mereka kerja keras Pak. Panennya mereka simpan untuk bertahan untuk masa musim dingin Pak. Musim hmm, dingin itu mereka nggak bisa kerja Pak, karena semuanya putih, tanaman mati semua. Jadi mereka salju ya. nggak bisa. Dan bahan makanan itu harus cukup Pak untuk selama musim dingin 2 bulan lah. Nah banyak karya sastra di Korea itu menceritakan banyak keluarga petani itu bertengkar Pak pada menjelang berakhirnya musim 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 dingin Pak, karena bahan Oh, makanannya habis Pak. makanan habis. Heeh. Dan dulu Pak ada kebiasaan orang Korea itu kalau masak masak itu diencerin gitu Pak. Jadi bubur itu Hmm, diencerin supaya bisa bagi keluarganya gitu. Dan juga waktu perang juga itu Pak. Jadi ada kebiasaan kalau Pak Rektor makan di Korea biasanya nasi gitu kan. Nasi itu kalau udah selesai nanti dikasih air kan. Habis ya. itu diaduk, dimakan sampai sekarang. Itu tradisi lama Pak ketika mereka sangat value, sangat sangat menghargai sebutir nasi Pak. Jadi sebutir nasi itu benar-benar dihargai gitu untuk dimakan. Jadi tidak ada makan yang dibuang. Jadi nasi yang keras itu yang kalau kita masak itu kan ada intepnya itu ya. Ya. Itu mereka dikasih air dan diaduk dan dimakan. Nah, baik, kita lanjut nih. Sebenarnya banyak hal yang menarik tentang Korea ini yang bisa kita jadikan cerita gitu. Nah, 3 prinsip lainnya menurut saya adalah 3 landasan dasar. Semua undang itu juga punya 3 landasan dasar. Bahasa Koreanya itu Honggi Inggan, yaitu nilai hidup yang memberi kemanfaatan besar. Sama sepertinya dalam Islam sebenarnya. Ya, agama Islam juga sebaik-baiknya umat itu adalah orang itu memberikan manfaat. Jadi mereka juga memberikan manfaat bagi orang dan masyarakat. Ada juga prinsip lainnya, dorai atau kemandirian, kerjasama. Yang kedua, yanggak atau semangat kebersamaan. 3 prinsip juga, yaitu kemakmuran bersama. Jadi semua undang itu dilakukan untuk prinsip kemakmuran bersama, yaitu keadilan, juga keadilan. Jadi pada waktu tahun 70-an, Korea itu sudah mulai mengembangkan industrinya, Pak. Jadi kota-kota itu sudah berkembang. Jadi industri elektronik, industri mesin, semen dan lain-lain sudah berkembang. Tapi dari desa itu masih belum berkembang. Nanti kita lihat angkanya, Pak ya, pendapatan dan lain-lain. Nah, dan Pak Chung Hee melihat itu, oh nggak adil ini. Desa udah berkembang, kota-kota udah berkembang, desa-desa masih terbelakang. Makanya dia mengembangkan Smart London itu, Pak, untuk menumpang kota, bahkan untuk percepatan industri nasional, dan bahkan ada yang bilang untuk jadi desa-desa itu dapat mendidik tenaga kerja untuk bekerja di pabrik. Bahkan nanti akhirnya adalah pemerintah itu memberi insentif pabrik-pabrik itu untuk membangun pabrik di desa, Pak. Jadi intinya adalah keadilan dan tentunya pemerataan nasional. Nah, tadi tahapan ini juga penting, Pak. Tahapan semua undang itu adalah 3 ya, yaitu perubahan pola pikir Pola dulu. pikir. Jadi tahap pertama adalah mengubah pola pikir orang desa untuk berkembang, untuk tidak miskin, untuk kerja keras dan lain-lain itu. Tahap kedua adalah peningkatan taraf hidup, Pak. Jadi ketika pola pikir udah bagus, mereka didorong untuk meningkatkan taraf hidup, Pak, dengan pembangunan infrastruktur tadi itu, Pak. Jadi jalan yang diperbaiki, jembatan diperbaiki, ada sumur-sumur untuk air, keluarga, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah tahap peningkatan pendapatan bagi warga. Karena setelah mindset-nya tertata, habis itu infrastrukturnya udah ada, jalan, irigasi, dan lain-lain, itu udah ada, maka ini semua undang tahap yang berikutnya lagi itu adalah untuk meningkatkan pendapatan, Pak. Baik, kita lanjut. Nah, ini beberapa gambar dari program Semua Undang, Pak ya. Jadi pembangunan infrastruktur, desa, rumah, dan proyek-proyek peningkatan pendapatan warga. Nah, ini kita lihat, Pak, Semua Undang itu sebenarnya ada 3 tahapan, Pak ya, 3 fase ya. Tahapan pertama itu tahun 70-an sampai 75 itu adalah modernisasi pembangunan desa.
Terus Semau Undong Training Center. Jadi Semau Undong itu juga membangun center-center pelatihan, Pak. Pelatihan itu apa? Jadi pelatihan misalnya desa itu butuh untuk mengembangkan pertanian. Pemerintah ngasih pelatihan-pelatihan, Pak, bagaimana menanam padi yang baik, bagaimana menanam benih yang baik dan lain-lain seperti itu. Small Spirit. Fase kedua adalah Green Revolution dan service dan role kooperatif dan mechanization. Jadi lebih tahap selanjutnya. Dan tahap ketiga adalah ekspansi di luar bidang pertanian dan akhirnya ekspansi ke kota. Dan istilahnya adalah setelah desa itu sudah berkembang, maka desa itu sudah siap untuk terkoneksi dengan kota. Baik, selanjutnya ini Pak, Semau Undong dikatakan berhasil Pak karena ternyata kalau kita lihat angka di sini, ini kan ada berapa proyek yang mereka lakukan Pak ya, dari ribuan desa yang dipilih dan akhirnya ditentukan sebagai pelaksana Semau Undong ini. Misalnya ini, kalau kita lihat pembangunan jalan Pak, jalan desa itu. Targetnya 26.000 Pak, km. Tapi ternyata hasilnya 43. Construction farm road. Jadi jalan-jalan di persawahan, farm itu di perkebunan dan lain-lain itu. 49 hasilnya 61, Pak. Hebat ya. Small bridges. Jadi small bridges, jadi jembatan-jembatan kecil tuh yang 76 hasilnya 79. Dan lain-lain. Dan kita lihat lah, housing improvement juga kayaknya, Pak. Agaknya tapi overall kalau kita lihat dari sini hasilnya luar biasa Pak. Jadi maka bisa dikatakan bahwa proyek Semau Undong ini jujur terlepas dari kontroversi Pak, nanti saya juga bisa cerita mengenai kontroversi mengenai Semau Undong ini. Tapi Semau Undong ini bisa membuat suatu perubahan besar. Jadi bisa hasilnya itu konkret dan real. Nah, kita lihat lagi, Pak. Ini adalah data tentang monthly income urban household, jadi pendapatan bulanan orang di desa dan di kota. Nah, coba kita lihat, Pak. Tahun 67 di urban itu, di kota itu pendapatannya ini, Pak, 20.720. Nah, desa waktu itu kecil, Pak, 12. Nah, lama-lama Pak, coba nih. Tahun 1976, Pak. Hampir sama, Pak. Lebih besar, Pak. Rural household-nya, Pak. Ini, Pak. 96 kalau kita bandingkan tahun 76 itu di kota itu pendapatan pendapatan orang kota itu 95.980, tapi di desa Pak 96. Desa sudah 9. Iya. 79 ini kota naik lagi lebih ke tapi perbandingannya tidak jauh Pak. Nah, dengan data ini kita bisa menyimpulkan bahwa Semau Undong ini berhasil meningkatkan pendapatan warga desa Pak. Jadi gap-nya tidak terlalu jauh Pak, gap-nya. Jikapun tetap tinggi di kota, tapi gap-nya itu tidak terlalu jauh sehingga orang ini secara otomatis akan menghindari itu Pak, terjadinya urbanisasi Pak. Jadi desa tetap maju, desa tetap menunjang pengembangan kota, terutama sektor pertanian, karena kota kan tetap mau nggak mau tetap butuh bahan makanan, Pak, sehingga bahan makanan tetap disuplai oleh desa. Tapi secara ekonomi pendapatan mereka tidak jauh bedanya, Pak. Makanya saya akhirnya membenarkan juga tuh teman saya bilang kayak itu, teman Korea saya itu, Pak Sigit, Mr. Sigit, jangan salah ya, orang-orang di desa itu ternyata lebih kaya, lebih makmur dibanding dengan orang-orang kota gitu kan. Baik, ini juga Pak, saya ada gambaran Semau Undong seperti ini. Jadi mereka ini yang gambar kanan ini mereka membangun desa ya, desa. Dan ini Pak, sistemnya mereka itu kayak bangun desa dulu Pak, ABRI masuk desa zaman kita Pak. Dulu kan saya masih ingat waktu kecil kan kita kan weekend atau itu kan orang desa itu kan gotong royong Pak ya, bangun rumah, bangun jembatan, bersihkan jalan gitu. Dan ini udah dilakukan juga di Korea, Pak. Pada tahun 70-an waktu itu.
Nah, ini kita lihat nih Pak, juga ini ya, ini rumah-rumah di sana kan atapnya jerami Pak ya. Atapnya jerami dan ini mereka mulai bangun nih Pak, dinding nih. Dinding kanan kiri jalan ini dibangun sama mereka itu. Diratakan. Dan jika mereka berhasil, pemerintah itu ngasih tambahan Pak, ngasih tambahan besi dan lain-lain itu. Jadi intinya pemerintah membantu mereka dan jika mereka berhasil akan ditambah itu dana itu. Saya kurang tahu apakah sekarang ini kan kita kan ada dana desa itu Pak ya. Dana desa yang digelontorkan pemerintah itu Pak ya. Dan saya mendapat informasi jumlahnya juga besar Pak ya. Saya pikir ini juga bisa di-link-kan dengan kalau misalnya nanti tempat Bapak juga akan mengembangkan Semau Undong dengan menggabungkan dengan dana desa itu. Baik, ada satu hal yang menarik juga. Jadi selain Semau Undang itu selain menekankan pada pembangunan pola pikir, pembangunan infrastruktur dan pengembangan insentif pendapatan, juga Semau Undang juga menekankan ini Pak, pangan Pak. Jadi revolusi hijau. Jadi Pak Chung Hee itu Pak, dia pintar Pak dia Pak. Jadi dia anti komunis itu. Dia seorang nasionalis dan anti komunis karena Korea waktu itu kan setelah pisah Korea Utara yang komunis, Korea Selatan yang tidak komunis, itu kan mereka kan secara ideologi bertentangan Pak ya. Dan Pak Chung Hee itu melihat 3 musuh besar waktu itu. 3 musuh besar yang dihadapi oleh Korea Selatan. Pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah komunisme, yang ketiga adalah korupsi. 3 itu waktu itu yang dianggap sebagai musuh yang terjahat yang harus dilawan itu. Nah, terkait dengan kemiskinan Pak, memang kalau kita lihat foto-foto atau arsip sejarah Pak di desa-desa di Korea itu waktu itu banyak orang miskin Pak. Dan yang tadi saya cerita pada musim dingin mereka kelaparan dan lain-lain. Bahkan mereka itu terbiasa Pak waktu kalau kelaparan itu ya mereka ya makan apa adanya. Mereka katanya ke bukit nyari rumput-rumput yang nanti bisa bisa di sayur atau seperti itu. Jadi Semau Undong ini juga digunakan Pak Chung Hee untuk melawan kemiskinan, terutama di desa-desa, dan dia bilang itu untuk menghadapi hantu merah, Pak. Jadi loginya sangat sederhana, jika orang itu miskin, maka mereka akan mudah untuk dihasut untuk bergabung dalam gerakan komunisme. Waktu itu dia Pak Chung Hee itu berpandang seperti itu, sehingga itu harus dilawan dengan desa itu diberdayakan. Desa itu dibangun supaya mereka sejahtera, mereka tidak miskin itu. Nah, satu masalah besar Pak waktu yang dihadapi Korea pada tahun 60-an itu 70-an itu adalah masalah pangan Pak. Jadi tanah kalau Bapak lihat dalam peta Korea itu sekitar 70% itu Korea itu adalah daerah bukit Pak ya. Jadi tidak rata itu. Baru sekitar 30% itu daerah yang rata yang untuk pertanian. Sehingga dan tanah ini tidak subur Pak. Jadi secara topografi, secara geografi, tanah Korea itu sebenarnya itu tidak bagus untuk pertanian. Tapi gimana lagi, mereka tetap butuh makanan. Sehingga dalam kenyataannya banyak orang yang melihat kelaparan di sana. Makanya kalau Bapak membaca tentang sejarah industrialisasi di zaman Pak Chung Hee itu, mereka waktu itu menggelorakan semangat ekspor dulu, ekspor lebih bagus, ekspor lebih penting, ekspor untuk bertahan hidup, dan ekspor untuk beli bahan makanan, Pak. Karena mereka nggak punya sumber-sumber makanan yang cukup untuk itu, sehingga mereka harus punya uang dan bisa untuk beli makanan. Nah, swasembada beras itu merupakan salah satu target yang sangat sangat ditekankan oleh Pak Chung Hee waktu itu. Dan pemerintah juga membantu Pak. Jadi misalnya mereka mendirikan berbagai riset penelitian seperti yang Rural Development Administration RDA ini. Terus kalau Bapak di Korea Bapak akan menemukan jenis beras Pak namanya tongil Pak. Tongil itu beras jenis yang dikembangkan oleh orang Korea Pak. Ditemukan oleh Profesor Hur Moon-Ho dari Universitas National Seoul. Artinya tongil itu ternyata reunifikasi Pak. Jadi penggabungan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, Korea ini menarik Pak. Karena Korea tahun 77 itu mampu menciptakan swasembada padi Pak. Bukan swasembada pangan, tapi swasembada padi.
karena hasil padi pada tahun itu 109% Pak dari kebutuhan nasional. Jadi ini menjadi catatan yang spektakuler karena bangsa Korea dalam waktu 66 tahun Pak. Jadi tahun 70 itu, 70 kan digerakkan Semalundong Pak ya. 70 mulai Semalundong dan 77 itu mereka sudah swasembada padi. Jadi butuh 6-7 tahun lah untuk mencapai swasembada padi itu. Jadi ini menjadi catatan sejarah bagi Korea yang luar biasa menurut saya. Dan ini yang terakhir Pak, Semalundong dan dunia. Jadi Semalundong itu tidak sesuatu yang baru Pak. Ini sudah menyebar di berbagai negara, kurang lebih 70 negara lah. Dan UNESCO sudah mengakui bahwa Semalundong itu sebagai memori World Register. Jadi catatan-catatan dalam Semalundong itu dianggap sebagai suatu aset berharga bagi kemanusiaan. Dan di Korea ini ada Museum Semalundong Pak, dan ada Semalundong Foundation. Dan juga kemarin Pak Rektor udah ke sana, jadi mereka menawarkan adanya center Semalundong seperti itu. Intinya mereka juga ingin menyebarluaskan Semalundong ini demi kepentingan dunia, Pak. Dan pelatih dan lain-lain seperti itu. Jadi menurut saya ini kesempatan Pak Rektor untuk lebih mengenal, lebih belajar, bahkan mengadopsi nilai-nilai Semalundong bagi pemberdayaan desa, Pak, pemberdayaan warga. Mungkin sementara gitu dulu. Ini saya cerita dikit ini adalah tulisan kami yang insya Allah akan terbitkan dalam waktu dekat, sebuah buku yang hasil riset selama 2 tahun terakhir ini, yaitu Keajaiban Sungai Han, Korea Selatan Mengunjang Dunia. Dan salah satu chapter di sini saya membahas tentang Semalundong, jadi cukup lama kami belajar tentang Semalundong. Baik, demikian Pak Rektor, itu yang bisa saya sampaikan. Dan nanti kalau ada pertanyaan silakan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti saya cari jawabannya. Makasih Pak Rektor. Baik, terima kasih sekali Pak Sigit atas sharing ilmu pengetahuannya tentang Semalundong ini. Ternyata seperti yang kita dengar, saudara-saudara, para mahasiswa, demikian juga para koprodi, para dosen semua, ternyata hebatnya bukan main ya. Kalau berdasarkan cerita dari Pak Sigit tadi, dengan program pemberdayaan masyarakat Semalundong 30 tahun Korea sudah bisa bangkit. Yang walaupun diprediksi oleh Amerika 100 tahun bisa bangkitnya akibat dari atau dampak dari perang saudara Korea Utara, Korea Selatan. Ternyata dalam waktu 30 tahun mereka sudah masuk ke jajaran negara maju ya. Nah, kita sekarang sudah mau berapa tahun ini kita belum bangkit juga seperti itu ya. Saya sudah membuktikan Korea itu seperti apa hebatnya, negaranya, masyarakatnya. Ternyata mereka bisa seperti itu dan semua diatur oleh negara, mau mereka. Tapi kalau kita semua rakyat pengennya mengatur negara gitu ya. Sulit kalau begitu kan. Ini yang saya terkenang sekali dari kunjungan saya ke Korea itu, ternyata rakyatnya itu mau diatur oleh negara demi kebaikan gitu ya. Tapi kita kalau dibandingkan Indonesia ini pengennya ngatur negara, presiden aja dihina baik habis-habisan oleh kita ya. Nah, jadi kita harus kembali lagi bahwa kita harus memilih pemimpin yang seperti Park Chung-hee ya, seperti itu, yang mau bergerak bersama-sama dengan rakyat untuk bisa mengembangkan negaranya. Ya. Itu sejarahnya saya coba pelajari, ternyata hebatnya bukan main. Memang ada juga ya cibiran kepada presiden itu, Park Chung-hee itu, namun ternyata kebaikannya lebih hebat ya dibandingkan kelemahannya lah seperti itu. Nah, ini yang patut kita tiru adalah yang baiknya. Nah, ini kami di Unpurba ingin mencoba membuat ya Semalundong Center begitulah katakan. Ya kalau bahasa Indonesianya ya mungkin pusat pemberdayaan masyarakat, namun di dalamnya kita menggunakan atau mengaplikasikan teori-teori ataupun praktek-praktek yang telah berhasil dilaksanakan oleh Semalundong. Nah, untuk itu Pak Sigit, ini laporan saya tanggal 12 Agustus sudah diterima oleh Yayasan Global Semalundong Indonesia di Jogja. Nah, Ya.
kantornya ada di Atmajaya, tapi dia bukan filial Atmajaya, bukan. Tapi itu yayasan yang tersendiri, yaitu Yayasan Global Semaul Undong Indonesia, gitu ya. Kami akan belajar ke sana bersama Ketua LKK, Lembaga Kerjasama dan Kewirausahaan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan apa namanya eh, Mas Almas untuk orientasi ke kerjasama internasional seperti itu. Nah, kita ingin belajar prakteknya di Kulon Progo itu seperti apa, demikian juga di Gunung Kidul itu seperti apa. Terus terang kami harus banyak belajar untuk membuat Semaul Undong Center ini ya, dalam rangka aplikasi dari MOU dengan Yungnam University ini. Kalau kami sudah belajar seperti itu, kami akan coba membuat lembaga atau pusat pemberdayaan masyarakat model Semaul ini. Baru kemudian kami akan laporan ke Yungnam University untuk mencoba melakukan pertukaran pelajar bagi mahasiswa ini. Makanya saya melibatkan mahasiswa di sini untuk sharing dengan Pak Sigit yang terhormat dalam rangka itu memperkenalkan Semaul Undong pada mahasiswa agar mereka siap-siap untuk pertukaran pelajar ke sana, ke Yungnam University Korea. Demikian juga para dosen untuk pertukaran dosen ke sana. Dari Korea juga menuju ke Unperba, dari Unperba menuju ke Korea untuk menimba ilmu di sana. Mungkin kalau mahasiswa kami inginnya adalah bisa nggak ini Pak Sigit KBRI memfasilitasi kita, inginnya adalah sandwich double degree lah, bukan hanya sekedar sandwich tapi double degree gitu ya. Jadi seperti contoh nih, mohon maaf, anak saya kuliah di manajemen internasional UNSUD. Dia double degree di Jepang, di Tokyo University Jepang. Dalam waktu 4 semester dia pulang dapat ijazah dari Tokyo University, dihargai SKS yang sudah ada dari UNSUD. Kemudian UNSUD menghargai SKS yang didapat selama 4 semester di Tokyo University, dan akhirnya dari Tokyo dapat ijazah diluluskan, kemudian dari UNSUD juga dapat ijazah diluluskan. Seperti itu. Double degree, 2 ijazah dalam satu running study, dapat 2 ijazah diraih oleh mahasiswa begitu ya. Itu anak saya seperti itu. Mudah-mudahan 1 semester ini selesai yang di Jepang ini. Nah, ingin saya seperti itu, Pak, untuk mahasiswa ini. Bagaimana nih mahasiswa, semangat enggak ini untuk seperti itu nih? Mahasiswa yang saya libatkan ini semangat ya? Kelihatannya semangat, Pak. Semangat, Pak. Bagus ya. Makanya angkatan 2021, 2022 ini yang saya libatkan itu ya. Karena apa? Untuk bisa double degree 4 semester minimal double degree itu biasanya ya. Mohon ini para dekan untuk menyemangati dan juga para koprodi ya untuk menyemangati mahasiswa. Siap, Ya, Pak Rektor. seperti itu. Ya. Nah, baik. Nah, yang paling penting langkah pertama kita yang harus kita wujudkan adalah pusat pengembangan Semaul Undong di Indonesia dulu, yaitu di Unperba ini. Kita buktikan bahwa itu berjalan dan berhasil kepada masyarakat, mengembangkan masyarakat. Untuk penguatan lembaga itu, maka perlu ada penguatan dari segi mahasiswa dan juga dari segi dosen. Baik, mungkin dari paparan yang terhormat Pak Sigit tadi ada pertanyaan dari para dosen, para mahasiswa terutama, dan juga para pimpinan fakultas. Silakan, para koprodi, silakan untuk diajukan. Ya, Pak Sigit masih punya waktu berapa menit lagi nih, Pak Sigit? Mungkin saya masih punya waktu 8 menit, Pak, karena ini jam 12 waktu Korea kita ada acara, Pak, ada pisah sambut dengan ada yang datang, ada yang pulang, sehingga Aduh, maaf nih, mohon maaf mengganggu. pas, Kita waktunya pas. manfaatkan 8 menit. Waktunya pas, Pak, ya. Ya, silakan. Ada yang bertanya dulu, silakan. Saya Pak Kemeng. Ya, silakan. Ini Dekan Fakultas Sains dan Teknik, Pak Sigit, Pak Sugeng Bisa Suyatno. monggo, Pak Sugeng. Ya, memang ada beberapa kali penawaran untuk bisa kuliah di Korea, tapi dengan syarat harus mengikuti kursus bahasa Korea dulu di sana 1 tahun, baru bisa kuliah atau bekerja di sana. Nah, apakah yang dari Semaul Undong ini bisa langsung
kuliah atau bekerja di sana begitu Pak. Pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Sudah baik, jelas Pak Pak. Sugeng? Ya. Pak Sigit menangkap pertanyaan. Iya, iya Pak, iya Pak. Langsung saja Pak ya. Jadi gini Pak, memang banyak sekali Pak. Saya Oh, lihat Pak. silakan, silakan. Jadi sebagai gambaran Pak Sugeng, jadi Iya, Pak. di Korea tahun ini tuh ada sekitar 2.000 Pak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Korea Pak. Iya. Dan jumlahnya sebenarnya masih dikit Pak dibanding dengan negara-negara ASEAN Pak kayak Thailand, Kamboja, Vietnam. Vietnam itu udah puluhan ribu Pak. Ya. Dan Korea juga banyak Pak memberikan beasiswa dari pemerintah, dari KOIKA, dari kampus, bahkan dari provinsi Pak. Jadi banyak intinya. Nah memang Pak ada berapa beasiswa yang mereka menekankan pentingnya belajar bahasa Pak. Memang iya Pak. Jadi Korea ini masih banyak menggunakan bahasa Korea Pak dalam pendidikannya itu. Jadi saya temukan beberapa teman yang di sini itu yang pengajaran tidak menggunakan bahasa Inggris, mereka mewajibkan mahasiswanya untuk belajar dulu Pak setahun Pak dalam bahasa Korea. Nah ini Pak, ini kelemahan juga Pak. Jadi saya percaya kalau bahasa itu once kita menguasai bahasa kita udah maju setahap Pak dalam hal apapun gitu. Nah ini juga kita alami juga Pak. Jadi TKI Korea ini juga TKI Indonesia di Korea juga besar Pak. Sekarang itu jumlahnya itu sekitar 47.000 Pak. Jadi besar Pak. Dan gaji di sini tinggi Pak. Gaji di sini itu UMR-nya itu harus sama dengan UMR orang lokal Pak. Jadi kira-kira sebulannya itu gaji UMR sini sekitar 22-24 juta Pak per bulan. Luar biasa. Wow, luar biasa. Jadi besar Pak. Jadi Rektor besar, aja tidak segitu nih. Nah, itu baru UMR Pak ya, belum lembur dan lain-lain Pak ya. Jadi makanya Korea itu salah satu negara yang jadi incaran Pak untuk PMI kita Pak, untuk TKI kita Pak. Nah, memang karena memang perlindungan hukumnya bagus, UMR-nya juga dijamin dan hak-hak lainnya juga dijamin Pak. Tapi terlepas itu juga harus kerja keras Pak. Kami sering diskusi dan interview beberapa orang itu intinya bahwa orang Korea itu punya karakter cepat-cepat Pak. Istilahnya pali-pali Pak. Pali-pali gitu, cepat-cepat gitu dan harus rajin. Dan memang Pak kalau kita nggak menguasai bahasa susah Pak. Jadi beberapa kasus itu banyak TKPMI kita yang bermasalah, satunya adalah bahasa itu Pak. Jadi memang Pak menurut saya pengembangan bahasa mau nggak mau harus dilakukan Pak. Walaupun Korea sekarang sudah mulai membuka untuk global Pak, go global. Mereka misalnya di Busan itu sudah mulai digerakkan untuk setiap orang bisa bahasa Inggris dan lain-lain. Tetapi memang ada berapa beasiswa yang mensyaratkan untuk ngambil dulu 1 tahun bahasa Korea, habis itu baru kuliah gitu. Itu satu yang wajar Pak. Jadi memang itu harus diantisipasi dengan sebaik-baiknya Pak, karena prinsipnya ketika kita menguasai bahasa setempat maka akan sebagian pekerjaan kita udah lebih gampang Pak. Oh gitu ya, siapa? Ya, sebagai informasi Pak Sigit, kita juga ini terima kasih Pak Sugeng, pertanyaannya hebat. Ya Pak. Ini Unperba juga sedang mencoba mengarah pada membentuk language center lah semacam itu. Nah, di antaranya di dalamnya ada untuk bahasa Inggris, untuk bahasa Korea di antaranya. Nah, ini bahasa Korea ini, pusat studi bahasa Korea ini kita akan kembangkan ke depannya menjadi program studi bahasa Korea. Nah, kami mendapat saran dari berbagai teman, Pak Ali, Dr. Ali terutama itu. Ini kita mengarah kepada pusat studi bahasa Korea dulu. Kita akan buka kursusan bagi mahasiswa utamanya dan juga masyarakat luar Unperba, kita boleh untuk melaksanakan pendidikan bahasa Korea di sini. Nah, mudah-mudahan dengan Language Center of the Korean Language mungkin di situ bisa kita kembangkan sebagai awal cikal bakal untuk bisa mendorong para alumni Unperba untuk bisa bekerja di Korea seperti itu. Saya kira itu bagus sekali. Ya. Mohon dukungannya juga ini Pak Sigit untuk membuat pusat bahasa atau pusat studi pengembangan bahasa Korea di Unperba. Saya kira itu ide Terima bagus kasih. Pak Rektor, Ya. karena
kembali lagi Pak, informasi dari Bapak sekitar 40-an Pak ya, perusahaan Korea yang ada Ya, di sekitar situ Pak ya. Menurut saya itu 48 itu. 48 itu menurut saya cukup besar Pak. Dan itu udah Ya, konkret ya Pak. Ketika calon pekerja yang bekerja di sana bisa bahasa Korea tentunya itu kan menjadi nilai tambahan Pak ya. betul, 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 betul. Ya. Jadi Pak, Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Satu lagi lah, satu lagi mungkin. Silakan, ada pertanyaan? Ada lagi? Tidak ada. Mas Bayu mungkin ada pertanyaan atau rencana ke depan seperti apa? Sudah cukup Bapak. Kalau boleh izin kepada Bapak Sigit, Ya, kami memohon untuk di-share PowerPoint materi. Oh ya. materi tersebut, begitu Pak. boleh nanti kita share lewat Pak Rektor nanti. Ya, baik, baik, baik. Terima kasih sebelumnya, Pak Sigit. Saya lupa tadi tidak meminta. Terima kasih, Mas Bayu. Ada lagi? Baik, kayaknya sudah cukup mungkin Bapak untuk pengetahuan awal. Namun ke depan, jika kami memerlukan ilmu pengetahuan tentang Korea lagi, saya akan menghubungi Panjenengan kembali, Pak. Ya, Mohon Pak Rektor. untuk bersiap-siap saja ini Ya, Pak untuk ke Rektor. depannya. Dan juga hal lain, mungkin pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, pasti akan saya menghubungi awalnya adalah dengan Pak Sigit dulu. Apalagi misalnya kami komunikasi dengan Yungnam, misalnya Yungnam University atau Keimyung University kesulitan, mungkin nanti mohon Pak Sigit untuk memfasilitasi kami lah. Seperti itu ya. Siap Pak, jadi intinya KBRI saya akan siap bantu Pak, dan di KBRI Baik, juga ada atas pendidikan juga Alhamdulillah. Pak. Jadi atas pendidikan salah satu tugasnya adalah juga menjembatani dan juga menciptakan kerjasama bidang pendidikan antara Indonesia dan Korea Pak, dan bisa kita share Pak nomor kontaknya. Intinya kita Baik, siap bantu Pak demi baik. kebaikan di tanah air Pak. Bagus, Alhamdulillah. Terima kasih sekali ini. Manfaatnya ketemu dengan saudara kita yang ada di Korea. Terima kasih sekali, Pak Sigit. Baik, Ya, kalau tidak ada lagi yang bisa kita diskusikan, saya kira demikian apa namanya kuliah umum kita dengan konselor kita bidang politik Pak Sigit Aris Prasetyo di PSD ya, yang ada di Korea. Terima kasih sekali lagi. kita foto Semoga dulu Pak. ilmunya Kita foto dulu Pak. ya. Foto Oh dulu baik, kita. foto bersama ya. Monggo. Di-on-kan semua kameranya, silakan. 100 Ya, peserta hebat. ya bagus Pak. Angkanya bagus Pak. 100 Pak. Ya, Moga-moga ini jadi awal yang bulat bagus Pak. 100, Pak. Ya. Ini banyak yang nggak bisa masuk, Pak. Oh, Iya, kayaknya terbatas 100 ini ininya ya. iya. Bisa sampai 200 harusnya, Pak. Oh, oh. Waduh, Iya, ini sayang. dosen-dosen ada yang nggak bisa masuk juga. Harusnya 200. Dosen, Oh. mahasiswa, banyak yang nggak bisa masuk. Oke, kalau begitu materinya tolong Pak Sigit. Siap, kita share Pak. Baik, terima kasih Pak Sigit. Terima Baik, kasih. kalau itu udah difoto semua Pak ya? Ya, silakan di Baik, satu tuh Pak ya? Satu ya. tuh Pak ya? Baik, Ya, terima kasih terima Pak kasih, Rektor. Pak Sigit. Baik Pak Rektor dan Bapak Ibu para dekan dan mahasiswa di Universitas Perwira Purbalingga Pak ya. Semoga sehat selalu dan terus Amin. Amin. berjuang. Pali-pali orang Korea bilang seperti itu, semangat fighting gitu. Dan Ya, semoga Satset. semoga dalam pertemuan ini memberikan kebaikan bersama. Salam dari kami dari Korea dan semoga Bapak Ibu semua sehat dan Amin. selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Amin. dari kami sebagai penutup Pak Rektor, kami mohon izin untuk meninggalkan tempat Pak. Monggo, Pak. Ye, enggak Pak. Akan kita Terima kasih, Pak Sigit. Terima kasih. selanjutnya, Pak. Ye. Mari Pak. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih semuanya. Mohon untuk satset ya, bagi yang relevan untuk menyiapkan diri masing-masing dengan tugas masing-masing. Untuk mahasiswa misalnya, mari kita ngembangkan bahasa Koreanya seperti apa, meningkatkan kemampuan bahasa Korea. Kita akan punya pusat bahasa Korea. Bagi LKK ini tolong untuk menyiapkan diri bagaimana membentuk PKS berikutnya dalam rangka kita mengembangkan Semaul Undong ini di kita ya. Kemudian Ya, bagi Pak. LPPM, Pak Suwali nggak bisa gabung juga nih kelihatannya. Ini bagaimana kita harus memilih desa yang bisa dijadikan sebagai desa binaan kita dengan model Semaul Undong seperti itu ya. Saya kira demikian.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua serta saudara-saudaraku mahasiswa semua, mahasiswa Unpurba yang hebat ya. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Amin. Wabillahi taufiq Amin. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.